Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Alfarisi. Saya dari Akuntansi Internasional 24. And today, saya ingin menjelaskan tentang modul analisis dan desain sistem informasi, which is for the fourth meeting with the material feasibility analysis. Jadi, feasibility analysis adalah proses sistematis untuk menilai apakah suatu proyek dapat dijalankan dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan organisasi. Dalam rekayasa perangkat lunak, feasibility analysis digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan benar-benar layak secara biaya, waktu, sumber daya, serta dapat diterima oleh organisasi. Without this analysis, the project berisiko mengalami kegagalan akibat perencanaan yang tidak matang. Jadi, feasibility analysis adalah tahap awal yang sangat penting untuk membangun usaha dan memulai suatu proyek baru. Dalam analisis kelayakan, beberapa aspek utama yang biasanya dikaji meliputi 1. Kelayakan produk. Yang kedua yaitu adalah kelayakan industri atau target pasar. Yang ketiga adalah kelayakan organisasi. Dan keempat adalah kelayakan finansial. Feasibility analysis biasanya dilakukan setelah ide atau business case muncul. Namun sebelum penyusunan rencana bisnis yang lebih detail, sebelum bisnis benar-benar diluncurkan. With another words, this analysis menjadi dasar pengambil keputusan apakah proyek yang akan kita laksanakan akan dilanjut atau tidak. And then the next one, we have the type of feasibility analysis. Yang pertama itu ada technical feasibility. So, technical feasibility merupakan penilaian proyek yang diusulkan untuk menentukan apakah layak untuk dikembangkan dalam batasan yang diberikan oleh sumber daya yang tersedia. Aspek yang terdapat dalam technical feasibility yaitu familiarity with application, familiarity with technology, project size, and also the compatibility. For example, sebuah perusahaan ingin membangun aplikasi absensi online berbasis mobile. Jika tim sudah terbiasa dengan Android Studio, server database MySQL, dan integrasi API, maka proyek ini layak secara teknis. The next one, we have economic feasibility. Economic feasibility merupakan analisis terkait biaya dan manfaat proyek untuk membantu organisasi menentukan kelayakan pada proyek tersebut. The main aspect is the present value. Also, because jumlah yang pada saat ini setara dengan jumlah yang sama akan diterima dan dibayarkan masa depan. Karena kita akan menilai apakah uang hari ini lebih berharga daripada uang yang ada di masa depan dikarenakan oleh inflasi dan bunga. Jadi, jika proyek menghasilkan 10 juta tahun ke depan dengan bunga 10%, maka nilai sekarang adalah 9.090.000. And then, there is net present value. Untuk mengevaluasi keuntungan bersih dari suatu investasi, teman-teman bisa lihat di sini. Ada juga return on investment, which is penghematan biaya yang bisa kita hasilkan dari suatu investasi. Dan juga ada break-even point. Titik di mana biaya dari suatu proyek sama dengan nilai yang telah dihasilkan oleh proyek tersebut. And then the third one, we'll talk about organizational feasibility. So, organizational feasibility adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah proyek dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks organisasi tertentu. Dalam hal organizational feasibility berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kesesuaian proyek dengan tujuan struktur organisasi. The first one, we have strategic alignment, also the stakeholder analysis, mendapatkan project champions, organizational management, system users, and also anybody affected by the change. And then, untuk metode feasibility analysis, kita punya observasi, which is mengamati langsung proses kerja di lapangan, and then ada wawancara, di mana kita menanyakan kebutuhan dan kendala kepada stakeholder. The third one, we have questionnaire atau survey, ketika kita memperoleh data dari banyak responden dengan cepat. And then the last one, kita punya metode studi dokumentasi atau literatur, where we mengkaji dokumen, laporan atau penelitian terdahulu terkait proyek. Okay, this is the template for feasibility analysis. If you guys have any question, please feel free to ask me in the comment, okay? And have a nice day to everyone. Goodbye.